sesuai dengan lagu yang kami katakan. Iman kami berpegang kepada Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Satu-satunya Tuhan yang kami percayai. Satu-satunya Tuhan di mana kami bisa mempercayakan diri kami sepenuhnya. Karena Engkau mempunyai rancangan yang indah untuk setiap kami ya Tuhan. Saat ini kalau sebentar lagi firman-Mu diberitakan, biarlah benih firman ini jatuh ke setiap hati yang subur sehingga benih ini bisa bertumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di dalam diri kami, untuk kehadiran-Mu di tengah suasana penyembahan yang indah ini. Kami percaya saat kami memperkatakan satu nama yang berkuasa yaitu Yesus. Maka itu berdampak karena tidak ada nama yang lebih tinggi. Tidak ada kuasa, tidak ada pemerintahan, tidak ada apapun yang melebihi nama-Mu ya Tuhan. Yang mana semuanya tunduk di bawah kaki-Mu. Sehingga kami pun menundukkan diri kami sepenuhnya untuk menerima yang terbaik dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku, anakku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan. Minggu ini merupakan minggu terakhir dalam konteks tema besar kita tentang keluarga. Hari ini tema saya adalah trust. Apakah ada ya? Trust. Salah satu dari beberapa kata dalam bahasa Inggris yang kalau dibolak-balik itu gak bisa salah. Trust. Trust, next PowerPoint, itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah mempercayai dan mempercayakan diri kepada sesuatu atau seseorang. Bahasa Inggrisnya enak, gampang. Trust satu kata, tapi kalau terjemahkan Indonesia bisa berarti ya I trust you, aku percaya gitu. Tapi sebetulnya lebih dalam dari percaya. Aku percaya dan aku mempercayakan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ayat kita ada dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan atau trust bahasa Inggrisnya. Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Ayat ini luar biasa karena kebetulan Surabaya ini musim panas yang terik. Saya punya tanaman sampai meskipun udah disiram warna daunnya itu bisa ada kuning-kuningnya. Ayat ini berbicara mengenai sungguh diberkatilah orang yang trust, mengandalkan Tuhan. Kita tuh bisa kena krisis, bisa ada di tempat yang sangat panas yang menghanguskan. Tetapi karena kita ada di dalam tangannya, karena kita mempercayai dan mempercayakan diri kepada pribadi Tuhan satu-satunya ini, yang memberkati kita dengan keajaiban. Kita akan tetap daunnya hijau dan kita tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam konteks keluarga hari ini, saya mau berbicara mengenai ayat ini yang mesti menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Waktu kita menikah, kita berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa kita akan setia, mengasihi. Kalau suami mengasihi, bertanggung jawab,
melindungi dalam keadaan baik, buruk, sehat, sakit, sampai maut memisahkan. Istri juga berjanji, aku mau untuk mengasihi, tunduk kepadanya, ya, tunduk kepadanya dalam keadaan baik, tidak baik, sehat, sakit, sampai maut memisahkan. Intinya, komitmen kita itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada satu kata ini, trust, saling mempercayai dan mempercayakan diri kepada pasangannya. Nah, PowerPoint selanjutnya, ini saya mau katakan, ini adalah quote yang dikatakan oleh seseorang dokter yang bernama Henry Cloud. Dia seorang psikiater tapi yang jadi hamba Tuhan. Dia katakan demikian, kita ini diciptakan serupa dengan gambar dan rupanya. Oke, itu ayat Alkitab. Pencipta kita. Untuk dapat percaya dan mempercayakan diri. Dalam bahasa Inggrisnya kita itu dikatakan demikian kata-katanya. We are wired. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita itu diciptakan dengan satu sistem. Di mana setiap sistem ini sebetulnya melindungi diri. Karena kita ini sudah punya sistem yang untuk mengandalkan, percaya. Tapi kita sistemnya juga selalu mau melindungi kita, selalu ada pertanyaan, aman gak ya? Aman gak ini? Contohnya, udara yang kita hirup. Kenapa kita menghirup gak mikir lagi ya? Kita hirup aja. Karena apa? Di sistem tubuh ini sudah ada satu kemampuan untuk percaya dan mempercayakan diri bahwa ini udara itu aman untuk dihirup. Sampai satu saat kita mencium sesuatu yang beda. Ada red flag, ada warning. Ini kok bau gas? Ini kok bau? Ini ya, kalau lapar, kok ini ada bau enak gitu. Ini ada sesuatu yang berbeda karena tubuh ini dirancang demikian oleh Tuhan supaya bisa tetap percaya, mengandalkan segala sesuatu. Untuk duduk aja di kursi, engkau sudah percaya bahwa kursi ini gak bakal ambruk gitu ya. Memang karena apa? Ya kita trust, percaya dan mempercayakan diri. Yang pergi ke sini juga naik apapun kita mempercayakan kendaraan ini akan mengantar kita selamat sampai di sini. Tetapi sayangnya, itu pun terjadi ya, kita juga sebetulnya Tuhan mempercayai, Tuhan membuat kita mempercayai dan mempercayakan diri padanya. Tuhan tuh ciptakan kita serupa dengan gambarnya. Tuhan punya rancangan kalau ciptakan manusia, itu supaya kita bisa berhubungan intim dengannya, bisa mengandalkan, bisa bergantung sepenuhnya. Akibat dosa ini loh, yang membuat berantakan. Sehingga akhirnya kita ini ada di dalam dunia di mana trust is broken. Karena keegoisan akibat dosa yang membuat ada pemberontakan, ada keegoisan, ya, ada keserakahan, sehingga yang harusnya kita sepenuhnya percaya kepada pencipta kita, yang juga kita sepenuhnya juga bisa mempercayai pasangan kita, itu bisa loh. Kepercayaan itu dikhianati, bahasa Indonesianya, broken trust. Kepercayaan antara suami dan istri yang berjanji sehidup semati, ternyata telah pecah, telah dilanggar melalui pengkhianatan. Saya suka tuh kata-kata quote-nya. Wah, kalau kepercayaan itu sudah hancur, kata maaf tuh tiada artinya. Benar juga ya. Trust. Kita berbicara sekarang konteks. Selain kita percaya kepada Tuhan, kita juga diberi satu tanggung jawab di dalam keluarga, khususnya pasangan suami istri, untuk trust each other. Nah, karena adanya peristiwa-peristiwa
Adanya begitu banyak perceraian, itu gara-gara semua itu broken trust. Bilang karena udah gak mengasihi. Kenapa gak mengasihi? Bukan gak mengasihi, karena ada kepercayaan yang hilang. Karena ada pengkhianatan, ada sesuatu yang dilanggar, ada sesuatu yang keluar dari batas yang harusnya dijaga dalam keluarga. Oleh sebab itu, saya mau bahas, mumpung di sini adalah pasangan muda, orang-orang muda, yang saya percaya kalau kita belajar soal kata ini, kita juga bisa membina keluarga dengan baik. Nah, saya mau katakan beberapa hal tentang trust. Ya. Trust is earned next. Ini berbicara mengenai hubungan dengan sesama ya. Kalau tadi kita mengandalkan Tuhan, kita bisa enggak mengandalkan sesama manusia? Ada batasannya. Kepada suami istri, bisa enggak kita mengandalkan penuh pasangan kita? Sebelum saya bilang bisa, enggak. Saya mau katakan bisa kalau trust atau rasa percaya. Dan kepercayaan ini sudah dibangun. Ini rasa percaya dari pasanganmu. Pasanganmu ini sekarang lagi jatuh cinta, lagi honeymoon, lagi manis-manisnya. Ya percaya. Kalau hubungan lagi baik-baik, ya percaya. Mempercayakan diri. Tapi trust is earned. Ya, ini ada bahasa Inggris, saya kasih jawaban titik-titik, coba kalau bisa tebak ini ya, nanti saya terjemahkan. Kenapa? Rasa percaya ini adalah sesuatu yang kita mesti kita upayakan. Earn itu kita usahakan, kita kembangkan, gak otomatis. Trust mesti dibuktikan dengan adanya kita menjaga komitmen kita. Nah, ini tebak aja deh, tebak-tebak ini. Karena trust itu harus dijalani. You can make a person trustworthy, maksudnya kita bisa membuat seseorang itu bisa dipercaya, caranya dengan titik-titik. Yang kedua, kita juga bisa membuat orang itu tidak bisa dipercaya dengan titik-titik. Ini quote dari seseorang yang saya suka. Istilahnya gini, you can make a person trustworthy by trusting. Maksudnya kita ini ya gimana sih supaya membuat berdampak supaya orang itu juga akhirnya bisa mengembangkan rasa untuk dia bisa dipercaya. Saya ngomong sekali lagi ini konteks keluarga ya, suami istri. Suami, engkau harus membantu istrimu supaya dia orang yang trustworthy, bisa dipercaya. Istri juga begitu, harus membantu suami supaya dia tuh bisa dipercaya, ada integritas. Kalau ngomong A, ya kalau janji A ditepati, ya semua komitmen, gitu. Hal kecil-kecil. Tetapi ternyata kita juga mempraktekkan sebagai pasangan, kalau lebih kita mempercayai pasangan kita, maka itu akan membuat proses itu lebih bisa dipercaya. Kalau kita dari awal memang curigaan, ya, nggak bisa percaya, itu akan membuat pasanganmu juga nantinya tidak bisa dipercaya. Sekali lagi saya katakan, ini hal konseling itu selalu saya berikan hal-hal kecil ya. Kalau kita itu mesti percaya pada pasangan. Sehingga ada bagian nanti dikatakan, adakah yang boleh dirahasiakan antara pasangan suami istri? Boleh enggak kita merahasiakan sesuatu? Jawabannya, tidak ada rahasia antara suami dan istri. Tetapi tidak semua hal perlu dikatakan. Kalau dikatakan bukan yang merahasiakan, tapi harus waktu yang tepat itu. Contoh, kalau seorang suami ketemu temannya, terus guyonan, terus teman tersebut bilang, istrimu dulu ya, wih, welek wis, gemuk, welek istrimu.
Nah, suami gak perlu katakan tuh pada istri dengan jujur. Tadi si A katakan kamu gendut, jelek, jerawatan, apa. Gak perlu gitu loh, ngapain. Kan kadang bestie ya, cowok itu kalau bestie bisa cocok ngomong gitu. Cewek juga bisa ngomong gitu kalau itu contoh. Tetapi kalau ada hal-hal yang penting, apalagi itu soal keluarga, soal usaha, soal pekerjaan, hal yang penting menyangkut keluarga, kita harus tahu bahwa pasangan kita perlu tahu. Karena apa? Dia perlu tahu karena dia adalah orang yang kita andalkan. Dan kita mempercayakan diri kita saling menjaga untuk menjadi kesatuan yang indah. Nah, tips untuk kita bisa mengupayakan trust supaya berkembang itu adalah dengan kita ini berkomunikasi sampai pasangan kita mengerti. Saya ulangi. Berkomunikasilah sampai pasanganmu mengerti apa yang engkau maksudkan. Simple ngomongnya. Karena kalau komunikasi semua orang bisa ngomong, ya aku udah ngomong kok. Tetapi masalahnya apa yang engkau katakan belum tentu dimengerti oleh pasanganmu. Padahal trust, rasa percaya ini tumbuh saat pasangan kita merasa, aku itu dimengerti. Selain dipilih, dipinang, dilamar, dinikahi, tetapi setelah pernikahan ternyata jalannya kehidupan ini penuh dengan berbagai proses. Saya bersyukur, saya dimengerti ketika saya lemah, ketika saya gagal. Saya diterima dan dimengerti ketika saya lagi bad mood ya. Karena masalah keuangan dan sebagainya. Karena saya juga emosi, tetapi komunikasi yang indah dan merasakan bahwa pasangannya itu merasa aku dimengerti. Wow, itu sangat luar biasa. Itu tips ya. Oleh sebab itu, kata-kata ini kalau lagi pacaran, yang lagi berdoa untuk pasangan hidup. Seringkali kita kan kalau lagi pacaran kita buka mata besar-besar ya kan, lihat red flag itu apa, maksudnya ini ada bahaya enggak? Karena sesuatu indah kalau waktu pacaran. Tapi ini ada beberapa kata-kata yang menurut saya diwaspadai. Umpamanya kata-kata seperti ini. Aku enggak bisa hidup tanpamu. Nah, kelihatannya romantis ya. Aduh, aku enggak bisa hidup tanpamu. Tet. Alarm itu. Bakal codependence itu. Yang ketawa ini sudah ngerti soalnya. Gak bisa hidup tanpamu. Ya, kelihatannya aku dibutuhkan. Seneng lah, saya gak tahu yang ngomong cewek atau cowok. Itu calon mangsa dari hubungan yang tidak sehat. Hubungan yang sehat itu adalah satu gelas yang penuh, satu gelas yang ketemu, dua pribadi yang penuh bertemu. Itu sehat. Tetapi kalau satu gelasnya separuh, ini separuh, ini dia katakan aku tidak bisa hidup denganmu. Jadi ini, waduh aku pengen penuh, dia gitu. Kalau semua ditumpahkan sini penuh, sini kosong. Aku juga nuntut ini akhirnya menuntut perhatian. Nuntut dan menuntut waktu. Nuntut dan menuntut segala sesuatu. Itu yang namanya codependence. Padahal Tuhan ngomong bergantung, mengandalkan Tuhan lebih daripada manusia. Ini maksudnya, ini tanda-tanda bahaya loh. Pasangan yang mau cari pasangan, satu, I cannot live without you, hati-hati, bahaya. Yang kedua, kata-kata bahaya. Pokoknya percaya saja. Nah ini, percayalah gitu ya, kata percayalah. Pokoknya percayalah. Bikin kesalahan,
terus gak mau ngaku. Percayalah gitu. Nah ini dia kalau bucin ini ya begitu. Ya percaya gitu ya. Bahasa sekarang itu bahasanya macam-macam. Kalau generasi tua seperti saya tuh kurang mengerti, tapi saya akan cari tahu sehingga saya ngerti. Dari dulu itu hubungan yang jelek itu kita ngomongin pasanganku bengis, kejem. Sekarang nggak gitu bahasanya. Sekarang ngomong toksik, ya lebih anggun ya. Orangnya toksik, jangan ngomong bengis itu zaman dahulu. Satu lagi, gaslighting. Ngerti gaslighting? Pertama saya gaslighting, setahu saya cuma nyalain kompor gas. Gaslightingku ini macet, ternyata enggak. Gaslighting itu adalah orang yang secara mental lo enggak sehat. Sukanya memanipulasi, mengontrol, tapi yang dikontrol tuh seneng. Ya itu kalau bucin-bucin tuh hati-hati. Iya benar. Jadi orangnya tuh selalu menyalahkan. Nah yang disalahkan mungkin merasa, oh ya di dalam Tuhan kita harus selalu mengampuni, betul. Selalu mengasihi, betul. Tapi yang belum menikah, buka mata baik-baik. Ya, kalau sebelum menikah aja, udah posesif. Gak boleh bergaul sama orang lain. Gak boleh kumpul-kumpul, pokoknya maunya berdua aja. Setelah berdua, terus kamu ditraktir, aduh seneng. Habis ditraktir, dikasih barang, seneng. Habis itu kamu dimarah-marahin. Bukan salahmu, tapi kamu yang dimarahin. Mungkin dia sedang marah sama bosnya atau orang lain, tapi kamu disalahin. Dan kata-katanya itu memang kamu begitu. Menyudutkan, memutarbalikkan. Ada enggak sih pasangan seperti itu? Saya katakan ada. Dan puji Tuhan itu bukan pasangan saya. Almarhum Pastor Sam enggak begitu. Jadi waktu saya tahu ada yang begitu. Banyak. Buka aja berita-berita, dengerin aja cerita-cerita. Ada. Itu dia. Hati-hati. Trust is earned. Kita bangun yuk kepercayaan. Semua pasangan suami istri perlu membangun kepercayaan. Waktu baru menikah, kita percayanya mungkin masih utuh, masih banyak. Tetapi dengan berlalunya waktu, kejadian demi kejadian. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dengan kejadian demi kejadian. Di mana seseorang mulai mengkhianati. Saya katakan ya, mengkhianati pasanganmu itu tidak selalu berselingkuh dengan manusia. Engkau bisa memprioritaskan waktumu lebih untuk game umpamanya. Ini yang saya nggak ngerti karena saya nggak bisa main game. Sekarang bisa main Duolingo. Itu ya termasuk game. Untung udah nggak punya pasangan. Tapi kalau engkau memprioritaskan, karena apa kamu main game nggak bisa lepas? Karena disitulah kita mendapatkan kenyamanan. Nah, itu bisa broken trust ini. Dipanggil, diminta perhatiannya. Ayo, Hani, ayo. Nanti. Nah, itu. Nanti. Itu awal-awalnya. Tetapi sekali lagi kalimat yang kedua, kalau ada calon pasangan ngomong percaya saja. Percaya saja, mesti dibuktikan. Ya, mesti dibuktikan. Saya mau sharing, ini personal story. Saya rasa anak-anak saya udah tahu. Pastor Sam kadang-kadang melangkah mengambil satu tindakan yang imannya saya tidak sepenuhnya bisa seperti dia dalam hal memberi. Ya, Pastor Hari ya gini. Ngerti ya. Susah ini. Yang punya calon, yang perempuan punya calon, kepengen punya suami yang baik kayak Pastor Sam yang orangnya baik, yang generous, murah hati. Nah, saya kasih tahu ya rahasianya. Kalau berdoa untuk suami yang murah hati, yang baik hati, suka menolong, siapkan hatimu. Karena dia baik bukan hanya untukmu, karena sikap baik itu akan kepada sekelilingnya, sekeluargamu, ya keluarganya dia gitu ya. Jadi itu nanti salibmu gitu loh. Kalian harus siap untuk ya seperti Pastor Sam. Tapi
Dia satu kali, ini masih hamil loh, masih hamil. Saya yang hamil maksudnya. Pastor Sam bilang, kita ini perlu membeli sebidang tanah, ya ini tanah ini. Tapi uangnya enggak ada. Jadi saya itu mau jual ya mobilnya ya. Waduh, mobil ini mobil hadiah dari papa saya. Jadi harganya yang 25 juta itu dibayar untuk mantu sendiri 18 juta. Lumayan loh diskonnya itu. Jadi 17 juta kita bayarnya ke papa saya. Suami saya bilang kita perlu uang, kita mesti memang harus janji iman. Kita kalau nggak jadi contoh gimana? Jadi bener, ya mobil itu laku 25, pasaran 25. Lalu suami saya menghadap papa mertua, papa saya, ini papi sorry ya. Ini kita tergerak untuk satu langkah iman. Kita kembalikan uangnya, tempo hari papi kasih 17. Ini saya itu kan tempo hari udah bayar 17. Ini 8 jutanya, ini karena kita jual. Jadi kita punya 17 juta ini, saya dan suami untuk beli tanah ini. Beli tanah ini uang muka. Saya waktu itu, Pastor Sam bilang, percayalah. Percayalah, ngomong gitu sama saya, percaya aja. Percaya, percaya Tuhan pasti balas. Saya percaya enggak? Ya di dalam hati ini manusiawi, kalau pasangan itu ya ketar-ketir. Jadi sebagai seorang yang suami atau istri kalau imannya belum sampai selevel kalian, bersabarlah. Karena langsung saya, lah ini nanti gimana melahirkan mau punya anak ini. Saya ingat anak pertama, saya ingat Tuhan pasti menyediakan. Nanti pasti Tuhan sediakan mobil, ya mobil pasti Tuhan sediakan. Bener, betul besoknya datang mobil ya. Dari kekasih kita Yahya. Wah, mobilnya itu ya ilah, mobil yang kalau jalan tuh kayak enggak ada lubang putih goyang-goyang gitu loh. Ya maklum gitu. Saya sampai, anak pertama naik mobil kok gini ya. Tuh, tanya sama Yahya itu, dia bisa cerita. Saya kasihan istrinya pastor, gak punya mobil. Kalau pastor kemana-mana naik bus. Tuhan melindungi. Malam-malam pastor ngomong sama saya, tenang, ya ini loh. Jadi suami-suami engkau bertanggung jawab atas perdamaian damainya hati istri. Uang itu ya, istri kalau nggak ada uang, tetapi ada kata-kata yang menyejukkan, bukan memojokkan. Itu mempengaruhi sekali. Ya. Jadi intinya sekarang 32 tahun sudah berlalu sejak hamil. Anaknya udah berlanglang buana, tidak ada yang kekurangan. Saya tidak pernah hidup kekurangan. Satu kata dari suami saya, percaya saja. Tetapi dia buktikan. Dia buktikan. Kalau sudah uang enggak ada, dia buktikan. Buktinya apa? Berdoa. Pernah enggak kalau satu keluarga itu ada kesulitan, kita berdoa. Pernah enggak kita udah berdoa tapi enggak ada sesuatu? Saya juga pernah. Enggak ada sesuatu, udah berdoa. Tapi tetap berdoa. Saya sangat terharu. Terakhir, anak saya yang terakhir itu. Terakhir, kita kalau ngomong-ngomong kita selalu mengenang papa gitu ya. Saya tanya sama James, saya tanya, apa yang kamu ingat tentang papamu gitu ya. Wah dia kan juga, saya cuma mau tanya, apa yang kamu ingat yang baik dari papamu? Dia ini, dia nggak pernah ke gereja, jarang ke gereja, udah bisa. Dia bisa katakan satu hal yang tentang papa ya. Passionnya kalau dia mau apa, dia lakukan itu. Itu mengena di hati anak saya. Tapi anak saya nggak bisa memperhatikan. Waktu dia ngomong gitu, dalam hati saya katakan, setelah itu saya lanjutkan. Benar, passion itu dari dalam hatinya. Karena dia begitu passion. Karena apa? Dia tahu siapa yang akan membackup dia. Tuhan itu yang dia andalkan, yang dia percayai. Itu benar-benar apa yang dia katakan
akan terjadi. Sehingga perjalanan gereja ini sampai hari ini, kalau ada gedung yang indah, kalau ada pergumulan, hiburan saya cuman mengingat bahwa Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan yang saya andalkan. Amin. Trust is earned. Trust, yang kedua kata-kata quote. Trust love cannot live where there is no trust. Jadi nggak usah ngomong di mana kita mau mengasihi, di mana itu berarti itu harus ada rasa percaya dan dipercayai salingnya. Khotbah saya di awal minggu pertama itu adalah tentang saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendorong, saling bergesekan demi untuk bertumbuh. Saling ini butuh satu kata. Memang bisa dipercaya supaya kita bisa mempercayakan diri. Ini konteks suami istri ya. Jadi gak usah ngomong I love you, aku cinta padamu. Kalau kamu tidak bisa dipercaya. Jadi di mana tidak ada trust, di situ kasih tidak bisa berkembang. Jadi trust itu penting. Next ini saya khotbahkan tadi pagi. Jadi saya tidak akan khotbah panjang-panjang. Kisah seseorang yang tetap percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan saat ia tidak bisa mengandalkan pasangannya. Siapakah dia? Yang tadi pagi hadir, yaitu dia, Abigail. Tapi saya ini bukan dengan khotbah ini berarti saya mencap semua laki-laki itu seperti suaminya Abigail, enggak. Ini berbicara mengenai satu kisah yang membuat kita bisa belajar untuk tetap percaya dan mempercayakan diri mengandalkan Tuhan saat mungkin pasangan kita tidak bisa diandalkan, mungkin situasi tidak bisa diandalkan, mungkin anak, orang tua, mertua, mantu tidak bisa diandalkan, keuangan tidak bisa diandalkan. Ada prinsipnya. Kisahnya saya ceritakan dalam singkat aja. Abigail adalah seorang wanita, istri yang bijak dan cantik. Nah, suaminya kaya tapi kasar dan jahat. Ceritanya ini satu hari terjadi konflik antara Daud dan anak buahnya yang meminta bantuan, mau minta makanan ceritanya. Jadi Daud ini sama anak buahnya bilang kepada anak buahnya Nabal bahwa kamu kan mau pesta nih. Nanti kan mau pesta nih, sekarang lagi gunting bulu domba kan mau pesta. Kami kan ada di tempat yang sama. Waktu kamu menggembalakan kami juga menjaga, kami gak pernah mengganggu. Nanti kalau pesta minta dong sisa-sisa makanan. Daud dan timnya meminta dengan sopan. Baca sendiri di 1 Samuel 25 ayat 2 sampai seterusnya. Ceritanya ternyata setelah anak buahnya sampaikan kepada bosnya yaitu Nabal, yang orangnya itu memang kasar dan jahat, dia bilang, siapa Daud? Enggak, aku enggak mau. Istilahnya ditolak permintaannya. Nah, Daud yang saat itu belum jadi raja, calon raja, itu juga tersinggung. Ini berbicara mengenai seperti kita ini loh. Daud ini loh, udah dipilih, ya memang dia adalah orang yang takut akan Tuhan, man after God's own heart, suka memuji Tuhan. Tapi ya bisa tersinggung gara-gara ditolak permintaannya. Tersinggungnya dia itu waktu ditolak itu membuat hatinya dendam sampai berupaya untuk membunuh Nabal dan keluarganya dan pegawainya. Firman Tuhan di ayat-ayat 20-an dikatakan Daud menyiapkan 400 pasukan untuk nyerbu. Cuman gara-gara ditolak untuk minta makanan. Karena maksudnya minta love gift.
balas dong, kita udah jaga kamu, ayo minta. Tapi ditolak itu tersinggung, singkat kata, bener nih. Waktu dia udah sampai tengah jalan, hamba-hambanya dari Nabal ini lari kasih tahu istrinya. Istrinya itu yang Abigail. Dia katakan, aduh kita dalam bahaya. Ini kita mau diserang. Lah Abigail kan gak tahu apa-apa. Setelah diceritain ini gara-gara suaminya yang pelit, kaya pelit, gak mau berkorban, gak mau memberi. Maka Abigail ini istri yang penuh dengan hikmat dan bijaksana. Ya, dia, saya nggak tahu perlakuan suaminya kepada dia gimana, tapi saya berandai-andai, ini andai-andai aja. Kalau Nabal berarti orang yang kasar katanya, kasar, jahat. Kalau kasar terhadap Daud dan timnya, saya nggak tahu di rumah mungkin juga kasar. Dan Abigail ini bisa menjadi pribadi yang sebagai istri yang korban. Saya ngomong istri, soalnya ada suami yang juga merasa korban, juga bisa. Jadi bisa jadi pasangan yang aduh aku ini korban. Pasanganku tuh tidak ideal. Jahat lagi. Tapi karena Abigail mengandalkan Tuhan, dia dapat hikmat dari Tuhan. Ini hikmatnya. Dia enggak ngomong sama suaminya, bukan merahasiakan, tapi ini hikmat. Dia menyiapkan roti, ratusan roti, lalu dia itu kumpulkan dan dia lari sebelum pasukan itu sampai ke rumahnya di tengah jalan bertemu dengan Daud gitu ya. Membawa hadiah-hadiah ini ya sambil dengan hikmatnya, dengan kelembutan hatinya, dengan strateginya Abigail mengatakan demikian. Merendahkan diri sambil mengatakan, ampuni kesalahan hambamu. Karena Tuhan pasti akan membangun keluarga Tuhan ya. Memang betul suamiku itu, dia katakan, memang betul suamiku itu bebal. Jadi dia ngakui suamiku itu Nabal, emang bebal. Tapi ampunilah dia. Istri atau suami, kalau pasanganmu gak benar, engkau tidak perlu membela, tapi engkau juga tidak perlu menyangkali. Kadang-kadang suami kita bisa salah, istri kita bisa salah. Tapi kita bisa minta hikmat Tuhan, kita bisa berdoa sama Tuhan. Gimana? Nanti Tuhan kasih hikmat. Dalam hal ini, Abigail waktu dia mengutarakan apa yang dia katakan dari hati, Daud itu tersentuh hatinya, enggak jadi membunuh, enggak jadi menyerang. Bahkan Daud berterima kasih kepada Abigail karena Abigail itu bukan mengontrol, bukan ngomong dengan ketakutan, tetapi meminta dengan belas kasihan yang dengan pengurapan yang dari Tuhan. Dia katakan, Tuanku Daud, Tuhan memakai engkau bukan untuk membunuh. Jangan sampai amarahmu membunuh. Daud yang begitu marah mendengar perkataan seorang wanita. Dia teringat kembali, iya aku ini kok membunuh. Jangan sampai tanganku membunuh. Sehingga Daud akhirnya bukan saja luluh hatinya, tapi dia memuji Abigail. Hari ini saya tutup firman Tuhan itu dengan satu nasihat. Biarlah kita semua dalam situasi apapun mengandalkan Tuhan. Kalau sekeliling kita tidak bisa diandalkan, andalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Saya percaya kita mau meneladani juga apa yang telah Abigail lakukan. Dia takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan punya hati yang mengandalkan Tuhan. Dan hati yang mengandalkan Tuhan memberkati bahkan musuhnya sekalipun.
Orang yang takut akan Tuhan mendapatkan hikmat. Dan hikmat ini yang melindungi Abigail, yang menyelamatkan suami dan seisi keluarganya itu dari amarah bencana. Akhirnya memang benar Daud memuji Abigail. Tahu apa yang terjadi dengan Nabal? 10 hari setelah terjadi ribut-ribut ini, tiba-tiba dia meninggal. Tiba-tiba aja. Kalau menurut firman mungkin serangan jantung. Kita tidak minta pasangan kita untuk meninggal gara-gara yes, Tuhan jangan sampai doanya Tuhan berikan aku seperti Abigail Tuhan. Dia berseru kepadamu Tuhan jawab. Suaminya meninggal dan Abigail dilamar oleh Daud menjadi istrinya. Itu doa yang keliru. Tapi istilahnya saya percaya bahwa orang bijak akan mewarisi kehormatan. Jangan menjadi orang yang bebal. Karena orang yang bebal itu akhirnya rugi sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah selesai. Hamba-Mu berikan, biarlah melalui kisah Abigail, kami juga mempunyai sikap dengan hati yang bersih. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami punya hikmat untuk membangun rumah tangga kami ya Tuhan. Bahkan menjaganya. Bahkan memupuk rasa kasih, rasa percaya, saling mempercayai. Supaya bertumbuh erat. Sehingga keluarga kami adalah keluarga yang mencerminkan kasih Tuhan. Keluarga kami adalah keluarga yang meneladani bahwa di dalam kasih, di dalam Kristus yang adalah kasih, tidak ada yang mustahil. Di dalam kasih ada kesembuhan. Speak the name of Jesus. Saat kami katakan Yesus, nama itu penuh dengan kesembuhan. Nama ini penuh dengan pemulihan karena hatimu ada. Untuk memulihkan, untuk membangun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.